lagi di Bangkok mewakili wilayah Sulawesi Selatan untuk isu nikel di forum PBB untuk pembela HAM. Mungkin dimulai dari tadi saja Pak, langsung saja supaya tidak lama, karena banyak yang sudah dibahas tadi soal krisis iklim, soal curah hujan tinggi, dan soal Latimojong. Ya, mungkin saya langsung to the point saja karena waktunya sedikit. Ini sudah tadi saya sampaikan, dalam 2 dekade dari tahun 2001, lebih dari 2 dekade sudah ada 85.000 hektar hutan yang hilang di Sulawesi Selatan, dan yang tersisa saat ini tersisa 1,3 juta hektar. Dan ini menjadi salah satu penyebab utama dari bencana meteorologi saat ini, karena air limpasan hujan itu tidak masuk ke dalam sungai, tidak diserap dalam air, dan masuk ke sungai dan menyebabkan beberapa longsor. Next, ini sudah banyak disinggung tadi. Kemudian di wilayah Sulawesi Selatan kita mencatat ada 3 wilayah yang sangat dominan dengan izin tambang atau konsesi, yaitu wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan wilayah Luwu. Ini yang kemarin bencana di wilayah di bulan April dan sampai Mei dengan kerugian yang sangat besar. Next, di wilayah ini didominasi sama Mas Mindo dan PT Vale. Kemudian data BPBD ini data pemerintah sendiri, itu tercatat ada kerugian sebesar 82 M dalam satu periode bencana di bulan Mei April ini. Ini satu kali bencana sebanyak 82 M, dan ini bukan angka yang sedikit dibandingkan dengan program-program pemerintah. Ya, ini jauh lebih merugikan karena daripada membangun, tapi dalam satu kali bencana itu punya kerugiannya sangat tinggi. Ada bangunan yang rusak, ada yang rumahnya rusak, sekolah fasilitas rusak, dan ada yang meninggal. Itu sangat tinggi. Kemudian next, ya kita ini kata banyak yang sudah disinggung tadi, langsung kami masuk ke kesimpulan. Kami dan Wali Sulsel mencatat bahwa krisis iklim yang ada ini memang tidak bisa dihindari lagi. Ini bakalan terjadi dan kita akan merasakan dampaknya. Tapi kita punya kuasa untuk melakukan mitigasi. Jadi ketika curah hujan tinggi, kita punya pemerintah punya kewenangan untuk melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana. Tapi dari situasi yang ada, seharusnya dengan mengetahui bahwa curah hujan tidak akan bisa diprediksi dan bakalan tinggi ke depannya akibat krisis iklim, seharusnya pemerintah memperbaiki wilayah DAS. Di wilayah DAS yang di bawah 30% itu menurut penelitian kami itu mengalami kegagalan masuknya air ke dalam wilayah aquifer atau wilayah air di bawah air. Ini mungkin sudah dikenali sama para peneliti. Ya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah, tapi ini temuan kami di bawah 30% untuk hujan itu, ketika dia sudah mengalami penurunan di bawah 30%, maka air akan sulit masuk ke wilayah aquifer. Dan wilayah-wilayah yang sudah kekurangan tutupan hutan itu akan mengalami limpasan air dan akan langsung masuk ke sungai, menyebabkan longsor dan menyebabkan adanya bisa jadi membendung sungai atau menyebabkan adanya akumulasi lumpur di wilayah sungai. Dan di wilayah Hulu Latimojong itu di das bilawalan air itu angkanya sudah 14%, jauh di bawah 30%. Next. Dan yang kedua, dari segi kebijakan, kami melihat adanya ekosistem kebijakan, khususnya di wilayah ekstraktif atau yang masih pertambangan di wilayah Pegunungan Latimojong. Di sini kami memetakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tragedi banjir kemarin. Salah satunya adalah Mas Mindo, dan ada juga faktor lain kayak pengurangan tutupan hujan dari pertanian dan tambang GDNC, dan itu akan berkumulasi jadi satu bencana yang menyebabkan bencana tinggi. Rekomendasinya adalah satu, kami merekomendasikan kepada pemerintah ataupun DPR yang akan dilantik nanti untuk merevisi peraturan rencana tata ruang wilayah. Ini adalah salah satu elemen peraturan lingkungan hidup yang sangat krusial di bidang kebencanaan, karena ketika rencana tata ruang wilayahnya tidak berperspektif bencana atau tidak melihat risiko bencana data-data yang ada di tabel sebelumnya, itu tidak akan menyebabkan adanya korelasi antara karena ketika itu ada wilayah yang diizinkan tambang dan di situ ada wilayah tentang bencana, maka
akan sia-sia penelitian yang dilakukan bahwa ini wilayah rentan. Kemudian yang kedua, pemerintah harus mengubah perspektif model mitigasi penanggulangan bencana, karena kami melihat bahwa saat ini pemerintah tidak menyelesaikan persoalan ini secara fleksibel. Maksudnya ketika terjadi bencana kadang dilihatnya itu wilayah administrasi, tapi itu keliru karena bencana ini dilihat sebagai suatu wilayah bentang alam. Misalnya mungkin contoh yang ada di kasus di Goa, Das Bilibili, itu masalahnya di Bilibili, tapi dampaknya di Makassar. Itu tidak bisa dipandang satu wilayah saja. Itu memang harus diselesaikan, entah itu melalui penyelesaian DAS atau penyelesaian gugus khusus untuk menangani masalah bencana. Kemudian yang ketiga, melakukan partisipasi bermakna atau melibatkan masyarakat. Ini yang paling penting karena wilayah kekurangan tutupan lahan itu sebenarnya ada juga wilayah yang karena perkebunan atau monokultur, tapi karena pemerintah membuat perencanaan tanpa melibatkan masyarakat, itu akan menjadi kaku dan akan sangat sulit untuk menjalankan mitigasinya. Baiknya masyarakat yang berada di wilayah rentan itu dilibatkan dalam segi perencanaan, menyusun rencana aksi bersama, dan merumuskan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Kemudian yang terakhir, Gubernur Sulawesi Selatan itu harus tegas atau memoratorium izin tambang yang ada di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Luwu Raya atau Luwu. Karena untuk melihat bencana, kami melihatnya ini harus dikaji ulang, tidak bisa diselesaikan setelah ada kejadian. Itu seharusnya dimoratorium dulu tambangnya, lalu kalau bisa dicabut izinnya, kalau memang layak ya dilanjutkan, tapi kalau tidak layak maka ya harusnya dicabut, khususnya di wilayah penyangga Timojong. Mungkin itu dari kami, dari Wali Sulawesi, karena sudah banyak tadi yang sudah disinggung. Terima kasih.